Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulan Sucianti Sapitri dari kelas C10 dengan nomor pokok mahasiswa 101200527. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual pada mata kuliah Hukum Bisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tersebut. Simak terus ya sampai beres. Pengertian kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Hak atas kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atas peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Tujuan penerapan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, dan sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Poin yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Poin yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Poin yang terakhir, yang nomor 4, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Lingkup perlindungan haki. Yang pertama yaitu bisa dijual, dilisensikan, diwariskan seperti hak-hak kebenaran lainnya. Intinya, haki itu adalah hak-hak tersebut bisa dialihkan ke pemilikannya berdasarkan alasan sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta terdiri dari dua hak, yaitu hak meraih dan hak ekonomi. Contohnya buku, pamflet, dan juga program komputer. Yang kedua adalah paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Contohnya yaitu penemuan B.J. Habibie yang disebut automatik dan cakar ayam oleh Tsushima. Yang kedua yaitu merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kota, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi atas orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Contohnya adalah Anda merupakan pemilik merek resmi, kedai jus buah bernama Sari Segar. Yang keempat, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dua warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan positif dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajaan
atau kerajinan tangan. Contohnya adalah desain apel krewak yang kece. Next, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagai atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikondator yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Contohnya adalah motherboard atau mainboard. Poin yang keenam adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor langsung geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari dua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Contohnya, batik Yogyakarta, kopi Toraja. Poin yang ketujuh adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan juga kerahasiaannya adalah pemilik rahasia dagang. Contohnya KFC dengan 11 bumbu rahasianya. Dan poin yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman atau yang disingkat dengan PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemilihan tanaman melalui kegiatan pemilihan. Contohnya varietas tanaman adalah bunga lipstik Archanthus. Jangka waktu perlindungan haki. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan atau derivatif. Poin yang kedua, selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Yang ketiga, selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan. Poin yang keempat, ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf B berlaku tanpa batas. Cukup sekian pemaparan materi dari materi hukum bisnis ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklum karena masih tahap belajar, dan apabila videonya kurang jelas, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.